Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi penulis kali ini mau bahas soal masa penggantian oli. Ternyata banyak ya yang sekarang itu ganti olinya ternyata cepet ya. Bahkan untuk mobil pun 3000 km. Untuk motor ada yang 1000 km. Jadi sudah ada orang-orang yang melakukan penyesuaian ganti oli. Jadi ganti olinya dipercepat, tidak pakai rekomendasi pabrik yang kalau untuk motor itu 2000 km untuk motor ya. Terus kalau untuk mobil kan 5000 km, itu jadi cuma 2000 atau bahkan 1500. Penulis ingat juga rekomendasinya, kalau mineral 1500, kalau full sintetik 5000, kalau 10.000 itu kepanjangan itu ya. Ya tentu penulis ini dari omongan orang-orangnya ya, bukan yang penulis lakukan. Jadi rupanya orang-orang itu sudah sudah sadar bahwa sekarang ini ganti oli nggak boleh lama. Cuma alasannya seringnya lucu-lucu ya. Jadi walau mereka ganti oli itu cepat ya, alasannya bukan karena olinya. Alasan mereka ganti oli cepat itu adalah karena kendaraannya. Jadi kendaraan ini, kendaraan misalnya ya PJX 160, Fortuner, Agia, Ayla, Caila, Sigra, mesinnya modern, sekarang sudah pakai fitur ini. Kompresenya tinggi. Jadi kalau pakai oli kalau ganti olinya 5000 km atau ya 10.000 km itu sudah nggak kuat gitu ya. Rekomendasi ini juga penulis temukan bahkan di luar negeri ya. Jadi di luar negeri pun orang tidak direkomendasikan ganti oli 10.000. Tapi tentu ya tergantung daerahnya juga ya. Kalau yang satuannya mil, 5000-nya 5000 mil. Kalau yang pakai matrix 5000-nya 5000 km. Jangan tanya soal itu, mengapa kok seperti itu, aneh kan ya. Tapi ya wes lah itu. Yang jelas ya orang-orang sekarang sudah sadar lah ya, ganti oli harus cepat. Cuma ya itu kok aneh, kok kendaraannya yang disalahkan. Jadi karena teknologi ini gitu ya. Kalau misalnya motor 150 cc, ini cc-nya besar, ini karena cc-nya besar maka oli harus cepat ganti. Ini tenaganya gede, ini karena tenaganya gede harus cepat ganti gitu ya. Padahal ya kalau kita lihat sejarah ya kan, motor 150 cc sudah ada dari sejak dulu toh ya. Nggak baru-barusan ini aja terus muncul 150 cc, kan sudah lama ada kendaraan 150 cc itu. Tapi anehnya kok sekarang beda, ini gitu ya. Karena zaman dulu juga ada kendaraan yang top of the ring, kompresi tinggi, seperti misalnya itu NSR, Suzuki FRX, bola apa. Yang jelas kan sudah mulai sejak dulu ya ada kendaraan performa tinggi yang tenaganya gede. Apakah kendaraan itu ganti olinya harus pendek, harus tiap 2000 km, 1000 km? Kok rasanya enggak ya. Apalagi kalau kita ngomong Tiger 200 itu ya, Honda motor
apa ganti olinya harus cepat. Terus juga mobil performa. Zaman dulu ya sono Kijang 1600 cc. Tapi yo rasanya nggak disuruh ya pakai oli harus cepet sekali gantinya gitu. Tapi ya setahu penulis sudah cukup lama ya orang disuruh ganti oli tiap 2000 km itu. Mulai ya apa ya, mulai kapan ya, tahun 2000-an sudah terjadi, tahun 1990-an sudah terjadi kalau ngomong bengkel ya. Saat itu buku manual ya 10.000, 5.000 gitu ya. Penulis sendiri pernah ganti oli karena nggak ngomong-ngomong sama bengkel, itu ganti olinya 10.000 lebih malah. Jadi oli bawaan mobil itu penulis pakai sampai 12.000 lebih ya, mungkin 13.000. Tapi itu sudah campuri minyak goreng ya. Jadi karena dicampuri minyak goreng ya jadi lebih awet olinya. Oli ketika 7.000 km pun masih termasuk bening olinya. Ya mungkin karena pemakaian penulis walau kalau luar kota bisa jalan 100, 120, tapi seringnya harus jalan pelan karena jalan ya kampung paling ya 40, maksimal 60 wis. Ya walau kayak jalan kampung di daerah penulis itu entah mengapa di jalan gede pun bisa jalan 30 km per jam. Jadi karena orang sudah kebiasaan jalan kampung, di jalan gede pun lajunya seperti jalan kampung. Dulu jalan apa yang penulis biasa jalan 100 itu, dulu itu sebelum PSBB, sebelum zaman Covid-Covidan, kendaraan itu kalau lewat jalan beton yang biasa penulis lewati kencang, itu kecepatannya 80, 90. Kalau sekarang untuk mobil ada yang jalan 40 lah ya. Soal kebiasaan itu juga gitu ya lah. Wong tiap harinya jalan 40, 60 gitu naik mobil, ganti oli ya 2000 km sampai seperti itu ya. Tapi tentu juga ada yang sebaliknya. Ada yang tiap hari naik tol, kalau di tol jalannya ngebut gitu ya, kecepatan ya di atas 100, bahkan di atas 200. Ada juga yang memang cara pakai mobilnya seperti itu. Tapi menarik juga untuk orang-orang yang seperti itu ya, dibanding pakai oli full sintetik dipakai 5.000 km, mereka lebih pilih oli mineral ya. Oli mineral dipakai 2000 km atau 1500 km. Ya itu langkah yang langkah yang sip ya. Karena ya entah ajaran grup oli sampai sekarang masih tetap kacau atau enggak. Oli sekarang, kualitas oli sekarang, kemampuannya kan udah turun. Jadi oli macam-macam lah, banyak oli, baik yang mineral, semi sintetik, full sintetik, kebanyakan itu sangat buruk, jauh lebih buruk kualitasnya daripada masa lalu. Apalagi ketika oli-oli kualitas rendah tersebut dibuat encer, makin parah lagi kualitasnya. Sudah kualitasnya buruk, buat encer lagi, hasilnya adalah oli yang tidak layak pakai. Jadi ya menurut penulis merupakan kepekaan gitu ya, ketika orang itu akhirnya kemudian ganti oli lebih cepat. Cuma ya sayangnya mengapa orang kok
tidak menyalahkan oli pada kasus-kasus tersebut. Jadi kalau ada masalah itu bukan ganti oli yang kurang cepat ya, tapi olinya juga ya, olinya juga. Ya tentu nggak semua orang ya yang mengalami oli itu cepat rusak. Ada yang pakai oli jelek tapi di daerah dingin itu olinya awet, ada itu. Karena memang ya kelemahan utama bahan oli sekarang itu adalah cepat jadi encer. Nah encer itu bisa jadi malah pas untuk yang mereka di daerah dingin. Jadi entah pakai oli merek kapal ya, tapi karena daerahnya dingin, justru setelah misalnya 300 km, 1000 km, itu olinya malah terasa pas untuk mereka-mereka yang hidup di daerah dingin. Karena ya mereka aslinya butuhnya oli yang encer. Jadi harusnya mereka pakai 10W30 tapi memaksa pakai 20W50 tapi yang kualitas rendah. Yang terjadi adalah ya olinya awal-awal berat, tapi kemudian makin lama makin ringan. Jadi setelah ya 700 km jadi ringan, jadi enak gitu misalnya ya. Tapi untuk mereka yang di daerah panas wis nggak bisa. Begitu oli sudah terlalu encer, wes nggak bisa dipakai lagi. Karena ya kebutuhan encer kentalnya itu kan beda-beda. Kalau terlalu encer di daerah panas, yang terjadi ya olinya nggak bisa melindungi dengan baik. Kalau oli encer di daerah dingin, oli masih bisa melindungi. Selain dari cuaca panas, cara penggunaan juga sangat berpengaruh. Yang pakainya RPM tinggi, ya jelas olinya akan lebih cepat rusak daripada yang pakai RPM rendah. Ini nggak peduli di mobil atau di motor, ngomongnya RPM ya, bukan kecepatan, tapi RPM. Tentu kalau kendaraan matic, RPM itu bakal ada hubungannya dengan kecepatan, tapi terutama dari RPM kan. Kalau misal nggak ada RPM kendaraan matic ya bisa lah pakai dari kecepatan. Kalau contohnya NMAX ini RPM tinggi itu mulai kecepatan 50 km per jam. Ini roller standar. Kalau rollernya udah dibuat lebih ringan, 30 km per jam pun sudah termasuk RPM tinggi. Jadi ngerengung gitu. Mesin yang gereng ya akan cepat merusak oli. Kalau oli sudah rusak akan jadi makin encer. Kalau sudah encer ya akan cepat menguap juga. Kalau sudah menguap, perlindungan kurang. Kalau perlindungan kurang, mulai muncul penyakit misalnya fuel dilution, olinya jadi kecampuran bensin. Terus kemudian kalau parah, olinya akan jadi cepat berkurang. Kalau ringan mungkin cuma 100 ml per 1000 km. Kalau udah berat ya 500 ml per 1000 km. Motor penulis masih taraf fuel dilution kayaknya belum hampir oli, kayaknya, karena penulis ganti 2000 km pun nggak berkurang banyak. Atau mungkin karena waktu 2000 km itu sudah pakai minyak goreng ya, nggak tahu lagi lah. Tapi yang jelas ganti oli itu ya sebenarnya menyesuaikan keadaan itu bisa berupa keadaan mesinnya, mesin mobil, mesin motor, juga berdasarkan ya cara menggunakan kendaraannya, pelan, kencang, sering naik tol, sering top speed, gaspolan, kalem.
sebenarnya kalau untuk ganti oli ini ya karena kondisi macam-macam, kita ya jangan berpaku pada angka tertentu, karena nggak cuma kondisi kendaraan toh, nggak cuma kondisi cuaca, nggak cuma cara pemakaian, tapi juga dari olinya sendiri. Karena penulis nyoba lebih dari 100 merek oli, itu yang kualitasnya bagus itu bagus sekali, yang buruk itu buruk sekali. Bedanya antara oli terbagus Castrol GPS ya, yang sekarang sudah tidak diproduksi. Oli Castrol tidak sebaik dulu lagi. Castrol GPS itu bisa lebih dari 2500 km di motor penulis yang ini. Sementara itu oli jelek lah ya, 40 km sudah nggak layak pakai, bahkan 20 km pun ada yang nggak layak pakai. Kalau sekali dipakai kencang wes rusak. Jadi ya bedanya antara 40 dengan 2500 berapa kali itu. Ini juga berlaku di motor penulis yang lain, motor Honda Beat Next 2, terutama di Next 2 ya. Kalau Honda Beat oli paling jelek ya MBX itu, yang ya 300 km suara mesin sudah kasar. Sementara itu pakai oli campur minyak goreng 12.000 km masih halus. 300 km versus 12.000 km. Kalau di Next 2 sebelum motornya kena masalah karena salah pakai oli ya, itu penulis pernah pakai 9.000 km, itu baru butuh ganti. Sementara itu yang paling pendeknya mungkin 1000 km Enduro Matic V, yang panjangnya Fastron ungu campur minyak goreng, pendeknya Enduro Matic V. Jadi sejauh itu 1000 banding 9000 ya, paling kecil ya, dibanding dengan 300 banding 12.000 atau 40 banding 2500. Tapi yang jelas oli itu umurnya beda jauh sekali. Makanya penulis kalau ganti oli itu selalu pakai patokan 3 ya. Apakah suara mesin kasar, apakah gas dilepas itu langsung cepat turun RPM mesinnya, apakah oli sudah hitam. Oli hitam itu ngukurnya adalah oli diteteskan di tisu, terus dikeringkan selama 3 jam, lihat warnanya. Kalau sudah coklat itu olinya sudah waktunya diganti. Jadi kalau olinya sudah rusak, walau kilometernya masih panjang, penulis ganti. Walau kilometernya sudah lebih dari 2000 km, kalau olinya masih bagus, penulis masih bakal terus pakai. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.